Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Konoe Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan ke Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang membuat teks proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Tapi kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan dibacakan paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pertimbangkan kembali permintaan Anda, karena saya harus berunding dengan PPKI. Baik, kalau seperti itu, kami mohon mundur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamuro Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan terutama Bung Karno untuk segera memperoleh kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang akan memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pimpinan dan atas nama rakyat dan menyiarkan melalui radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI,
Kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu baik-baik dengan beliau, wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Soleh menemui Bung Karno di kediamannya. Saya masuk, Bung. Ada maksud apa saudara-saudara datang kembali? Begini Bung Karno, Jepang sudah menyerah pada sekutu dan kami pada golongan muda ingin cepat memperoleh kemerdekaan. Tapi kan ada lembaga yang bernama yang semuanya itu bisa merumuskannya. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI tahu apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi kemerdekaan karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Memastikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Penggangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Bung Karno ada, Bu? Ada, silakan masuk. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi sebuah pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok itu. Potong malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang berusaha kembali lagi ke negara Indonesia. Jika saudara-saudara sekalian tidak setuju dengan kata-kata saya, silakan saudara-saudara sekalian memproklamasikanlah sendiri. Mengapa harus Soekarno yang melakukannya? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang akan melakukan tipu muslihat sehingga jika bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segini ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan ini? Apa tindakan bagian keamanannya untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwakusuma Sumantri yang hadir pada malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan pemuda kami tidak terima karena bisa menyebabkan korban jiwa dan harta. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian,
kami mohon undur diri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Sodanco Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Soekarno, Ada apa? ikuti kami. Kemana? Pokoknya ikuti saja kami. Baik, saya siap-siap terlebih dahulu. Sodanco Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Kenapa Anda tetap berkeras tentang proklamasi harus disusun oleh PPKI? Mana saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda tentara peta akan di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, saya akan merumuskan proklamasi setelah saya kembali ke Jakarta. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada dalam kami sekarang, dan kami minta Bung, kalau Bung tidak melakukan revolusi malam ini, lalu Apa? Yang paling terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah menjalankan hal ini semua untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak muda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Chudanco Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda.
Di ruang makan rumah Laksamana Maeda tersebut dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Selamat malam, ada apa Bung? Kami butuh tempat untuk pembicaraan perencanaan kemerdekaan. Silakan, pakai rumahku saja, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana saja yang saya bisa pakai? Ruang makan dan serambi depan. Terima kasih. Laksamana Maeda. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap diberikan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui-nya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan itu kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikan saya. Baik. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu, saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebutalan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Merdeka! Merdeka! Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!